Bagaimana caranya syaitan melakukan tipu daya kepada orang yang suka sholat? Sebelum sholat ngapain dulu? Wudu. Dalam saat kita berwudu, ada syaitan yang membuat ragu, namanya walahan atau wilhan, tergantung cara bacanya. Biasanya orang-orang yang terkena tipu daya ini ingin ketat dalam berwudu, lalu mengulang-ulang wudunya. Ragu lagi, ulang lagi, ragu lagi, ulang lagi. Ini tandanya udah kena apa? Syaitan namanya walahan. Maka bagaimana caranya Pak? Kalau mau masuk tempat wudu, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tambahin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim biismihi walhan. Aku berlindung kepada Allah yang bernama walhan. Boleh kita baca begitu ya. Dan setan ini kalau berlanjut, kita biarkan keraguan ini ditumpuk, nanti akan berefek kepada sholat. Dan ini kalau dibiarkan semenjak sedari kecil, tidak diobati, tidak dibersihkan paradigmanya, nanti orangnya suka ragu, bisa-bisa nanti dia lupa bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi saya sudah ketemu beberapa orang yang begini, itu gawat. Wudu bisa setengah jam, sholat udah mau selesai, dia batalin lagi, dia wudu lagi Pak. Ini gawat ini ya, udah banyak yang begitu kita lihat, karena belajar fikihnya nggak tahu aliran mana tuh ya. Nah, maka beliau mengatakan firqatun ghalaba 'alaiha al-waswasah fi niyatis shalah. Berikutnya, pernah lihat nggak orang takbir berkali-kali? Kiai ya Pak, Allah Pak. Kita udah mau apa namanya, jadi dia sholatnya sir. Nah ini kejadian di pesantren, banyak pesantren begini. Dia jadi imam, ini repotnya. Dia jadi imam, Allahu Akbar, kita sudah ikut Allahu Akbarnya dia. Kira-kira sudah sampai waladhdallin karena bacaan sir, dia ulang lagi Pak takbirnya. Pantas nggak begitu jadi imam? Nggak pantas, ilmu syaknya belum hilang. Fala yada'uhu syaitan hatta yaqida niyatan sahihatan ala za'mih. Dia mengira syaitan mengganggu dia, maka supaya syaitan ketandang, dia ulang lagi niatnya. Diulang lagi niat, kan niat bareng dengan takbir bagi sebagian ulama. Wa qad yuwaswisuna fi takbir hatta qad yughayyiruna sigat at-takbir. Saking ingin membaguskan takbir, itu takbirnya berubah bunyinya. Coba gimana kalau takbirnya? Kalau takbir biasa gimana? Allahu Akbar. Ini pengen bener. Allahu Akbar. Ada orang begitu? Saya sering dengar begitu Pak ya. Dan lucunya kok di pesantren lagi gitu. Kok di pesantren? Karena ternyata ada cara mengajarkan fikih dengan tidak benar. Jadi Allah itu sudah berubah bunyinya. Lisyiddatil ihtiyat fihi ala zanihim, karena mereka mengatakan inilah yang disebut ketat. Ya. Yaf'aluna dzalika fi awwil shalah, tsumma yaghfuluna fi jami'is shalah. Awal-awal masuk sholat kayaknya mau khusyuk berulang kali. Kalau udah masuk takbir, lalai lagi qalbunya. Fala yahduruna qulubahum. Mereka tidak hadir bersama qalbu mereka. Wa yaghtarruna bidzalika wa ayazunnuna annahum ala khairin inda rabbihim. Nah, ini mereka mengira inilah yang benar, inilah yang ketat. Fenomena ini biasa terjadi. Nah, kalau di daerah Pulau Jawa kebanyakan pesantren lagi nih. Karena ada fatwa merubah arah masjid kiblat, akhirnya sekarang di banyak masjid di pesantren Jawa, pesantren tradisional dan juga pesantren kampung-kampung ya, masjid di kampung-kampung, masjid lurus begini Pak, tapi imamnya miring. Benar gak? Nah ini kena nih, kena bab
al-mughtarrina min arbabil ibadah, orang ketipu. Ya, gimana ceritanya kita badan lurus tapi dia miring, terus softnya gimana Pak? Softnya lurus tapi semuanya serong. Kebayang Pak? Nah ini kejadian Pak, dan akhirnya saya kalau ke Jawa saya lihat dulu masjidnya, kalau begitu saya balik pulang Pak. Bikin kacau ya, bikin terganggu. Masalahnya lo kok kiainya begitu gitu, ya santri ngikut. Akhirnya kelihatan Pak, kalau mereka datang ngerantau ke Indonesia tanpa disadari dia miring aja sendiri ya, kalau sholat dia miring sendiri aja, jadi udah masuk ke alam bawah sadarnya. Kita tes iseng nanya, kamu kok miring? Kiblat ini kan miring Tat, masjidnya lurus. Emang dia jamin dia miring dia lurus itu nyampe kemana? Kan sekarang itu metode penentuan kiblat itu nggak pakai apa? Pakai Google Bumi, ya kan? Derajatnya sekian nih. Mana ada penentuan begitu dalam hadis Nabi? Dalam hadis Nabi itu agama mudah. Apa kata Nabi? Ma baina asyarq wal gharb kiblah, antara timur barat kiblat. Jadi Nabi di Madinah, maka Nabi mengarah ke selatan, antara timur dan barat itu kiblat. Mau merang dikit nggak masalah, kecuali Ka'bah di depan nggak boleh Pak miring. Nah, ini ittifaq ulama, ini kesepakatan ulama. Kita sholat di belakang tembok atau di belakang masjid, di belakang Jabal Abi Kubais, Gunung Abi Kubais, itu miring dikit juga nggak masalah. Kenapa? Udah nggak kelihatan. Dan saya ceritakan Pak ya, cerita pahit. Tahu guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub ya, beliau yang mempertahankan kiblat di masjid kita, di negeri kita tidak perlu ditukar, nggak perlu dimiring-miringin, gitu fatwa beliau, berdasarkan hadis Imam Tirmidzi tadi yang sahih, ma baina syarq wal gharb atau ma baina al masyriq wal maghrib kiblah, kalau versi dari Imam Tirmidzi. Hadis ini sahih, antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita apa? Antara utara dan barat, antara utara dan selatan, berarti itu kiblat. Ini nggak tahu, ini udah habis dimiring-miringin kali Pak ya. nggak lihat kita ya. Akhirnya beliau pernah menginisiasi dan berhasillah tercipta fatwa tidak perlu berubah arah kiblat. Apa yang terjadi? Di belakang ini ternyata ada yang gerilya buat proyek perubahan kiblat, orang-orang MUI juga ya. Teman-teman saya waktu itu ada yang ikut juga dalam proyek-proyek itu ya. Saya nggak tahu proyeknya proyek fulus apa proyek idealis, saya nggak ngerti ya, itu urusan mereka. Ditunggulah saat Kiai Ali Mustafa tidak di Jakarta. Kiai Ali Mustafa waktu itu mengantarkan adik-adik kelas saya berdakwah di Papua, di Raja Ampat. Di situ sinyal susah tahun 2010. Ketika beliau ke sana 10 hari, di saat itulah ditikung Pak. Beliau orang wakil komisi fatwa, nggak tahu ada undangan ijtima fatwa, ijtima komisi fatwa, nggak tahu, nggak dikasih tahu. Lalu kemudian ada fatwa baru, nggak dikasih tahu. Begitu modelnya di MUI itu sekarang ya. Maka semenjak saat itu saya agak, tadinya sebelum 2004 saya nggak percaya dengan MUI Pak. Ketika berguru dengan Kiai Mustafa Yaqub mulai ada kepercayaan, trust. 2004 sampai 2010. 2010 kita duduk-duduk di depan masjid, beliau sangat humble sekali. Kita tanya, ya Sidi, lima taraktum majelis ulama Indonesia, kenapa engkau udah nggak di MUI lagi, kira-kira begitu. Dijawab kayak tadi, saya lagi nganter adik-adik kelasmu berdakwah ke Papua,
di saat itu ditikung. Ya, itu kejadian Pak. Tapi ya semoga sekali itu aja ya. Ya berikut semoga MUI konsisten lagi lah ya, idealis lagi. Saklek juga, sama-sama saklek sih sebenarnya. Guru saya kekeh, MUI-nya kekeh dengan metode-metode begitu ya. Ini lagi ramai kemarin apa masalah radikal ya. Ini juga mengecewakan, ada salah satu tokoh MUI ini nggak ngerti bab radikal, ngomong radikal. Mana radikalnya mereka? Mau bela. Dia nggak bisa memetakan radikal itu ada di pemikiran, ada di perbuatan, ada di militer, ada dalam persoalan kenegaraan. Jadi kalau belum nembak-nembak, bagi dia nggak radikal, dia nunggu orang nembak-nembak dulu kali. Padahal orang-orang yang dipermasalahkan ini itu sudah hantam-hantam ulama-ulama, bahkan organisasi yang dia punya Muhammadiyah, kan ulama yang ini bagi saya meragukan keulamaannya, karena waktu saya dengar dia ngasih sambutan dulu di salah satu komunitas kampus, masa hadis palsu disebut hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia, pengen akhirat, enggak pakai ilmu. Itu kan bukan hadis Nabi, itu kan kalam Imam Syafi'i, disebut itu hadis. Nah di situ saya tahu dia bukan ulama dalam pengertian ulama turas, nggak ngerti. Maka nggak ngerti juga kalau ini orang radikal pemikiran, berpotensi untuk bisa bikin kacau. Tinggal dipoles sedikit jadi itu Pak, kelompok-kelompok ekstrem ini. Apalagi kasus-kasus begini sekarang, waduh gampang sekali. Maka perempuan yang sangat lembut bisa jadi kasar dan mau nembak orang. Ya. Walaupun nembaknya bakal gak bunuh-bunuh orang juga, tapi kan serem juga Pak. Ya. Nah ini fenomena apa? Ya fenomena tadi. Ulamanya ribut sama ulamanya, ya, nggak kompak. Ya. Nah kembali ke sini, itu opini Pak ya. Semoga kita diampuni oleh Allah. Siapa tahu saya salah kan? Siapa tahu dia yang salah ya.